Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita kembali bertemu secara online di dalam ibadah di hari Minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, mari bersama kita simak Warta Lisan berikut ini. Setiap hari kita menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari peran dan tuntunan Tuhan. Terang Kristus menerangi jalan kita, baik di saat semua menyenangkan maupun di saat kondisi tidak menentu. Dan seolah-olah jalan di depan terlihat gelap, terang Kristus memberikan penerangan dan harapan sehingga kita tidak perlu takut. Puji syukur atas penyertaan Tuhan Allah kita. Di dalam Yesaya 12 ayat 2 tertulis, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Marilah kita memuji Allah Sang Penyelamat kita. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Ibadah Advent keempat ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Loh, Ma, mobil kita mau dibawa kemana? Iya, jadi mobil kita sekarang sudah jadi milik tante yang tadi. Mama jual mobil kita. Nanti kalau kita mau pergi-pergi naik apa? Tenang aja, toh kan sekarang lagi corona. Jadi pasti nggak butuh banyak keluar-keluar juga, kan belum boleh. Lovely, Mama boleh masuk? Silahkan, Ma. Gimana Lovely? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah, Ma. Untung tadi dibantu guru les Lovely. Jadi tugas-tugas Lovely cepat selesai. Ya, jadi gini Lovely. Ngomong-ngomong tentang guru les, Mama dan Papa berniat untuk menghentikan guru lesmu sementara waktu. Kenapa, Ma? Kok mendadak begitu? Nanti yang bantuin Lovely ngerjain tugas siapa dong? Banyak loh itu. Jadi begini Lovely, mulai minggu lalu papamu sudah mulai kehilangan pekerjaannya. Pemasukan untuk kebutuhan kita sehari-hari semakin menipis. Mama dan Papa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi mulai bulan depan atau mungkin beberapa bulan ke depan, Mama mau minta tolong sama kamu untuk nggak les dulu sampai papamu mendapatkan pekerjaan yang baru. Tenang aja, nanti Papa dan Mama yang akan membantu kamu untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Gini-gini, dulu Mama juga juara kelas kok. Mobil udah nggak ada. Les harus berhenti. Besok libur, tapi di rumah aja. Minggu depan aku ulang tahun, pasti nggak bakal dapat kado. Kasihan Mama Papa, pasti mereka lagi kesusahan. Tuhan, sampai kapan ya semua kembali seperti semula? Iman kita diuji setiap saat dan waktu. Terlebih di tengah tantangan yang kita hadapi sekarang. Kecemasan tentang kesehatan kita, ketakutan akan usaha dan bisnis yang kita lakukan. Bagaimana studi di sekolah atau kuliah. Ketakutan membuat kita cemas dan gelisah tentang jalan yang naik turun. Bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita belajar untuk menghitung berkat penyertaannya setiap hari dan mengimani setiap firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berserah kepadanya. Dalam kondisi apapun, Ia meneguhkan iman kita. Tiap detik tak berhenti
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami hadir di hadapan-Mu. Inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah kami yang sering kali meragukan pertolongan-Mu. Ampunilah kami yang sering menyalahkan kondisi yang kami alami. Dan kami mengeluh, mengapa Engkau hanya diam saja. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, tambahkan iman kami. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan kami merasa tidak ada harapan, kami sering tidak mematuhi apa yang Tuhan firmankan. Kami berbuat hal-hal yang tidak Engkau sukai, kecurangan, kebohongan, menjelekkan orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, sucikan hati kami. Tuhan, ketika kami lemah, kiranya Tuhan kuatkan iman kami, sehingga kami dapat melihat terang-Mu setiap saat. Dan kami mau belajar untuk tetap setia di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pengasih dan penyayang, kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah menyesali, mengakui dan bertobat dari dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah
kita diingatkan kembali bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, tidak ada gunanya, dan tidak ada yang terjadi. Marilah kita merespon dengan baik, biarlah pikiran kita, hati kita, tindakan kita makin berubah menjadi lebih serupa dengan Kristus. Percayalah, Tuhan akan ubah kita melalui setiap proses pelajaran iman yang Ia izinkan terjadi atas diri kita. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau menghimpunkan kami dimanapun kami berada, sendiri atau bersama keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, menyapa lewat firman Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami dan memelihara iman dan pengharapan kami. Ketika kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, juga kelahiran-Mu, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang beriman dan setia kepadamu saja. Untuk itu kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati kami untuk firman Tuhan dinyatakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel
pergi ke seluruh kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya setiap hari. Maranatha. Shalom jemaat kekasih Kristus. Di minggu Advent yang keempat ini kita ada di dalam tema harapan dan iman. Setiap orang pasti punya yang namanya pengharapan. Mulai dari lahir, di balik nama yang diberikan orang tua kepada setiap kita, pasti terselip harapan-harapan yang baik tentunya. Beberapa nama yang saya temukan sempat viral di media sosial, ada orang yang tertulis di KTP-nya atau paspornya, namanya Selamat Dunia Akhirat. Pasti ada harapan di baliknya. Orang tuanya mau anaknya menjadi anak yang selamat, baik di dunia maupun di surga. Ada yang namanya don't worry. Pasti juga terselip harapan supaya anaknya di dalam sepanjang hidupnya tidak khawatir. Ada juga yang namanya Pajero Sport. Entah apa harapannya, mungkin anaknya segera mendapatkan mobil itu. Atau juga nama yang unik lagi, anti dandruff. Meskipun tidak wajar, namun sesungguhnya di balik nama-nama itu terselip harapan yang dititipkan orang tua kepadanya. Jadi sejak lahir di dunia, manusia telah memiliki beragam harapan. Bahkan orang-orang yang merasa gagal, yang merasa hidupnya tidak berdaya lagi, bahkan mereka-mereka yang ingin mengakhiri hidupnya sekalipun, dengan alasan mereka sudah tidak punya harapan lagi. Saya sudah gak punya harapan lagi. Mereka pun punya harapan. Apa itu harapan mereka? Satu,
Harapan mereka cuma pengen cepat mati. Tapi itulah harapan. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan iman. Iman itu juga selalu ada melekat di dalam diri manusia seperti harapannya. Mau orang itu beragama, mau orang itu tidak beragama, semua hidup berdasarkan dari apa yang diyakininya. Yang beragama dia beriman bahwa Tuhan itu ada kepada keyakinannya. Yang tidak beragama juga meyakini betul-betul sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak ada. Betul ya? Jadi hidup tidak terlepas dari beragam iman. Dan hidup tidak terlepas dari beragam pengharapan. Tapi tentu terlepas dari benar atau tidaknya yang diimani. Siapa yang dia imani. Tentu terlepas dari benar atau tidaknya apa yang diharapkannya. Tapi sejauh ini di dalam tema iman dan harapan kita dapat menarik kesimpulan di awal bahwa semua manusia yang hidup selalu bertindak dengan iman dan menuju kepada pengharapan-pengharapan. Iman adalah kendaraan yang dipakai dasar dari segala sesuatu untuk bergerak dan pengharapan adalah tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Pertanyaan lebih lanjut, lalu iman dan pengharapan seperti apa yang seharusnya kita miliki? Iman, apakah iman yang selalu dihantui oleh perasaan takut, kekhawatiran akan hari esok? Ataukah seperti apa? Nah, di dalam bacaan Injil kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat peristiwa yang mungkin bagi sebagian orang ini peristiwa yang menggoncangkan imannya, peristiwa yang membuat sebagian lagi mungkin kehilangan harapannya. Tapi kita melihat sama-sama bagaimana kehidupan beriman Maria dan bagaimana Maria meresponnya. Dari apa yang kita baca dimulai ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria dan memberikan salam kepadanya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Mendengar salam itu Maria terkejut dan mempertanyakan arti dari salam itu. Dan tersirat betul bahwa dia ketakutan. Sehingga malaikat Tuhan perlu menerangkan dan berkata, jangan takut. Dilanjutkannya dengan pemberitaan kalau dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Bukankah ini bisa menjadi berita buruk buat sebagian orang, termasuk buat Maria? Pada saat dia diberitakan bahwa dia mengandung tanpa menikah, jelas hukuman sosial dan hukuman agama menantinya. Karena persoalannya adalah dia belum bersuami. Itu yang dipertanyakan Maria. Lalu beriman dan berharap model seperti apa? Juga ketika kita alami di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan kita mau belajar dari Maria. Iman dan pengharapan seperti apa yang sekarang ini kita sedang jalani di tengah-tengah situasi yang sulit? Apakah iman yang selalu dihantui perasaan takut? Apakah iman yang tergoyahkan karena pergumulan persoalan pada masa pandemi yang membuat sebagian orang mengalami sakit, terpuruk, bangkrut, menderita, keluarganya hancur? Apakah iman yang surut karena sudah hampir 9 bulan tidak datang beribadah ke gereja? Iman yang seringkali terkalahkan dengan keadaan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keadaan itu sejatinya adalah netral. Sejatinya keadaan itu adalah netral. Keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Namun keadaan apapun justru menunjukkan kualitas iman kita yang sebenarnya.
Ada yang mengaku, oh masa lalu saya sulit, susah, makanya saya jadi orang saat ini yang keras kepala. Oh nanti dulu, dari keadaan yang sama-sama sulit juga bisa muncul kok orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sukses. Padahal dulu sama-sama sulit, sama-sama miskin, sama-sama susah. Ada juga yang mengatakan, merasa, oh saya dididik oleh orang tua saya, keras, saya suka dipukul, saya dibanding-bandingkan dengan saudara saya. Makanya saya jadi orang yang pendendam, saya jadi orang yang minder, nggak pedean, belum tentu. Dari keadaan yang pahit itu juga bisa muncul kok pribadi-pribadi yang penyayang, yang penuh kasih. Karena keadaan, pengalaman masa lalu, dan perasaan-perasaan itu adalah netral. Dari pengalaman buruk bisa muncul pribadi yang keras, tapi dari pengalaman yang sama bahkan lebih buruk dari itu, bisa muncul juga kok pribadi-pribadi yang lembut dan penuh kasih. Dan percayalah dalam anugerah Tuhan, keadaan apapun bisa menumbuhkan iman kita. Seperti apa yang dijalani oleh Maria. Dari keadaan yang dia alami. Ada orang-orang yang mungkin mengalami keadaan itu lalu menjauh lari. Tetapi Maria tetap memilih beriman dan atas firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Dan dia menggantungkan sepenuhnya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga dia mampu berkata, di ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman yang benar. Enggak perlu memiliki iman yang besar. Cukup memiliki iman yang benar. Iman yang benar yang adalah kendaraan yang kita pakai dasar untuk menuju kepada tujuan hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu beriman dan berpengharapan seperti apa di dalam konteks pandemi yang kita alami saat ini. Kita meyakini, kita beriman teguh bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sama seperti kita meyakini bahwa kedatangannya kedua kali pasti terjadi. Maka berpengharapanlah yang sewajarnya. Karena kita menyadari, kita beriman bahwa pandemi ini pasti berakhir. Sama seperti kedatangannya yang pasti terjadi. Itu membuat setiap orang bisa berpengharapan sewajarnya. Tidak optimis berlebihan, tetapi tidak juga pesimis kelewat batas. Ada banyak orang yang optimis kelewat batas. Saya enggak takut, saya kebal, Tuhan melindungi saya. Alih-alih dia beriman, tetapi menantang virus seolah-olah menantang Tuhan dan merugikan orang lain. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang pesimis berlebihan. Putus asa, panik, seolah-olah segala sesuatunya akan segera berakhir. Sehingga tidak punya pengharapan lagi. Akhirnya ada banyak orang yang mencari jalan pintas meninggalkan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu pada saat ini kita sedang ada masuk di dalam fase pandemi fatigue. Fatigu nulisnya ya, pandemi fatigue. Apa itu? Pandemi fatigue adalah kondisi kelelahan secara mental, secara fisik dalam hal menanti kapan selesainya pandemi ini. Menanti kapan keadaannya pulih kembali. Dan di dalam fase pandemi fatigue ini, orang semakin berat untuk menjalankan hari-harinya, termasuk mematuhi protokol kesehatan. Pada awal-awal mungkin orang-orang dengan mudahnya taat menghindari kerumunan, di rumah saja, mengganti masker secara rutin mungkin 4 jam sekali, lalu mandi juga intensitas mandi lebih sering. Tetapi pandemi ini sudah berlangsung 9 bulan.
dan belum tahu kapan berakhirnya. Masa first wave aja belum berakhir. Membuat kelelahan fisik, kelelahan mental, juga kelelahan spiritual. Nah, menurunnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan akhirnya terjadi di fase ini. Orang-orang merasa kok 9 bulan saya nggak kena kok. Keluarga saya udah 9 bulan ini baik-baik saja kok. Ya santai aja. Tuh di luar juga baik-baik saja. Mall udah pada buka. Tempat-tempat olahraga juga sudah buka lagi kok. Ada beberapa orang juga yang sudah tidak terbendung lagi ingin berjumpa dengan keluarganya, dengan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Ayolah kita rayakan Natal sekali-kali, sekali aja. Ayolah kita makan-makan malam Natal. Ayo liburan. Ada orang-orang yang akhirnya merasa nyaman kembali berada di kerumunan karena melihat orang lain pun tuh itu aja nggak pakai masker, nggak pakai protokol kesehatan, baik-baik saja kok. Akhirnya merasa nyaman. Itulah kondisi pandemi fatigue. Dan di dalam masa penantian ini, kita beriman, berpengharapan, jangan lengah. Kita beriman bahwa penantian kita belum selesai. Jangan lengah juga untuk menanti kedatangannya. Tetapi kita berpengharapan bahwa pandemi ini pasti berakhir. Sama ketika kita berpengharapan dan beriman, kedatangannya adalah sebuah kepastian. Dan berimanlah dan berpengharapanlah seperti Maria. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Minggu Advent yang keempat ini mengajar kita untuk memiliki iman yang benar, bukan saja iman yang besar. Iman yang benar adalah iman yang teruji di dalam berbagai keadaan. Karena keadaan sesungguhnya menunjukkan kualitas iman kita. Iman yang tidak optimis kelewat batas, tetapi tidak juga pesimis berlebihan. Nyatakan lewat tindakan-tindakan iman dengan menjaga kesehatan diri, merawat kehidupan dan keselamatan orang lain, sambil kita menyambut kelahirannya dan menyongsong kedatangannya dengan penuh harapan, karena adalah sebuah kepastian. Dan nyatakanlah dengan iman bahwa sesungguhnya aku ini, katakan masing-masing, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nyatakan juga, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Selamat beriman dan berpengharapan. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan di dalam masa penantian ini. Kami tidak kehilangan harapan. Dalam masa penantian ini kami tetap optimis, meyakini bahwa kedatangan-Mu adalah sebuah kepastian. Meyakini bahwa segala sesuatu, kesulitan, pergumulan, dan pandemi ini akan segera berakhir. Dan Tuhan sudah mengajarkan kami untuk memiliki iman yang benar. Iman kami yang teruji di dalam berbagai keadaan. Sehingga Engkau mendapati kami tetap setia sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, persoalan kehidupan, sakit penyakit yang dialami saat ini. Kiranya Engkau menyapa setiap mereka dimanapun berada. Kiranya Engkau juga melawat mereka dan memulihkan mereka, sehingga mereka tetap memiliki cerca pengharapan dan tetap beriman kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, juga buat para pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan dimanapun berada. Kau yang terus menilai kesehatan mereka. Kau juga yang terus menjaga dan menolong mereka. Engkau juga yang memberikan hikmat kepada mereka untuk memikirkan bentuk-bentuk arah pelayanan bagi jemaat-Mu di tengah-tengah dan pasca pandemi ini. Kau hadirkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Engkau juga ya Tuhan yang menuntun dan memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga apa yang mereka jalani melalui program-program, melalui bentuk-bentuk pelayanan online dapat menjadi berkat dan menyapa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di tengah-tengah khususnya mempersiapkan untuk penyediaan vaksin dan proses-proses yang masih harus dijalani dan dilalui. Baik uji vaksin, distribusi, sampai penyalurannya, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan Tuhan sendiri yang bekerja. Dan biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan penuh iman dan pengharapan kepadamu saja. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Marilah kita membawa persembahan kita dengan ucapan syukur sambil tetap berpengharapan dan menanti-nantikan kedatangannya. Dengan mendasarkan persembahan kita pada firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat scan QR Code yang tertera pada layar dan melakukan pembayaran melalui online yang diinginkan. Jemaat, kita akan menyanyikan ayat yang selanjutnya. Ya Yesus, namamu kiranya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di mana Engkau berikan untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kepadamu saat ini. Kami percaya dan kami yakini Engkau sudah memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kehidupan akan terus kita jalani di masa mendatang. Kita tidak akan pernah tahu hal-hal apa yang akan kita hadapi. Setiap hal dan kegiatan yang sudah kita rencanakan atau persiapkan, biarlah kita merancangkan dan melakukannya bersama dengan Kristus. Janganlah ragu, tetaplah bangun iman kita bersama Kristus. Menikmati setiap proses tersebut dengan Kristus, sehingga kita dapat menyebarkan harapan kepada sesama kita. Harapan itu ada dan nyata bersama dengan Kristus yang mengubah dan memulihkan.
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, wujudkan hidup beriman. Syukur kepada Allah, kami ingin mewujudkan hidup beriman. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.
Amin.